Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi, teman-teman. Hari ini saya akan sharing mengenai eh, marketing ya, tema marketing. Marketing ini sangat penting dalam bisnis dan bisa dikatakan menjadi ujung tombak ya. Meskipun tidak bisa dipisahkan dari lini-lini yang lain. Oke, dan materi kali ini saya lebih orientasikan untuk perencanaan strategis ya, untuk perencanaan strategis dari bisnis dan juga bisa menjadi konten untuk bisnis plan ya, untuk rancangan bisnis ketika mau mulai dan juga ketika mau berlanjut ya, ketika eh, apa masa periode per tahun biasanya akhir tahun, kemudian tim melakukan um, konsolidasi kembali, evaluasi ya, dan perencanaan strategis khususnya dalam bidang marketing uh, biasanya diperbaharui. Oke, nah ini saya tidak akan bahas secara panjang lebar karena hanya pengantar aja. Jadi untuk bisa memahami ada di mana sih ya posisi marketing ini dalam sistem bisnis, dalam lingkungan bisnis. Ya, marketing merupakan bagian tadi dari lini-lini lain, ada keuangan ya, SDM atau IT, kemudian operation atau produksi, dan di lingkaran paling dalam ini lingkaran inti ya, yang merupakan value dari produk kita. Selain itu juga ada lingkungan. Nah, marketing ini masih masuk dalam lingkungan internal perusahaan ya. Jadi dari kuning sampai putih ini lingkungan internal perusahaan, dan biru muda dan biru tua ini lingkungan eksternal. Nah, semakin keluar ini semakin sulit dikendalikan. Untuk yang lingkungan dalam tentunya ini relatif mudah dikendalikan ya. Kendali ada di owner, ada di pemilik, ada di tim manajemen, ada di pimpinan. Dan untuk yang keluar ini sejauh sebisa mungkin kita juga masih bisa mengendalikan. Untuk yang bir muda ini masih bisa kita kendalikan ya, customer masih kita kendalikan, channel distribution begitu juga, supplier, kompetitor ya, dengan strategi yang kita terapkan. Nah, untuk yang luar ini relatif sulit untuk dikendalikan ya. Ini di luar kendali kita. Kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ya, teknologi yang cenderung uh, berubah ya, dinamis, dan uh, apa namanya, uh, volatility-nya yang sangat tinggi ya, uh, dinamika atau perubahannya yang sangat tinggi, sehingga kita perlu waspada ya. Kita juga harus memonitor, harus tahu bagaimana kondisi di luar ini, bagaimana perubahan-perubahan yang akan terjadi, bagaimana uh, arah ke depan. Kita harus bisa punya visi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana perubahan ini mengarah kemana gitu ya. Harus kita antisipasi dari awal. Oke, kembali kita ke marketing. Nah, sebenarnya gimana sih kita melakukan aktivitas marketing? Apa aja sih yang dilakukan? Nah, tentunya nih teman-teman sebenarnya sudah paham ya, secara umum sudah paham bagaimana atau apa yang harus dilakukan dalam memasarkan, intinya kan begitu. Saya tidak terlalu banyak memberikan teori ini di sini ya, tapi lebih ke praktis. Eh, Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memasarkan produk kan begitu ya. Eh, nah, biasanya kan yang paling umum adalah eh, kalau zaman dulu menyebar brosur kan begitu ya. Kalau sekarang eh, cukup dengan posting di sosmed ya, kurang lebih begitu ya. Itu secara sederhananya. Bagaimana kita menginformasikan produk kita ke sebanyak mungkin orang atau ke sebanyak mungkin target market kita. Nah, yang perlu diingat dalam hal strategi ya, eh, tidak selalu
ya, menyebar informasi sebanyak mungkin ke setiap orang, ke semua orang itu lebih baik ya dibandingkan dengan kita mentarget satu segmen yang spesifik. Ya, kita lihat nanti bagaimana secara strategis ya, lebih menguntungkan atau lebih berimpact bagus yang mana ya. Kita akan bisa ketahui nanti di akhir sesi. Oke, nah secara teori dan praktek marketing ini saya hanya ingin menggambarkan ya bagaimana eh, sepintas secara teoritis eh, marketing ini dikembangkan ya sejak dulu kala hingga saat ini. Nah, kalau bagi ya secara urutan aktivitas dari marketing ini, biasa kita mengenal seperti ini ya, biasa kita mengenal seperti ini. Paling tidak terbagi tiga lah ya. Ada upaya untuk memasarkan produk ke target market kita atau ke sebanyak mungkin orang ya. Lalu diarahkan untuk mereka yang sudah tahu ini ya dengan informasi berbagai macam bentuk informasi yang kita berikan, lalu terjadi penjualan kan begitu ya. Dan setelah penjualan bagaimana caranya kita menjadikan mereka menjadi pelanggan kita, bahkan menjadi pelanggan yang loyal sehingga mereka beli lagi, beli lebih banyak, beli lebih sering kan begitu ya. Nah, ada satu link yang terputus ya dari aktivitas marketing biasa kebanyakan perusahaan lakukan, yaitu tidak melakukan circle ya, tidak melakukan siklus yang berputar. Jadi mereka hanya berupaya untuk memasarkan produk sampai penjualan, sampai orang beli udah gitu ya. Nah, sebagian besar melakukan hal seperti itu dalam upaya marketing atau penjualan. Nah, akan kita kaji lagi ya, bagaimana bentuk yang lebih efektif lagi ya dengan mengoptimalkan pola ini. Oke. Nah, ini tidak akan saya bahas saat ini karena ini berhubungan dengan uh, sangat erat hubungannya dengan teknologi internet ya, dengan teknologi uh, apa uh, dengan berbagai bentuknya ya, ada yang platform website, aplikasi mobile, dan juga dengan sistem AI ya, artificial intelligence, lalu dan banyak lagi ya yang berupa pengolahan database ya yang bisa lebih setelah diolah bisa menjadi informasi bagi penentuan kebijakan strategi dari perusahaan ya. Ini akan saya bahas, tapi ini secara umum ini berhasil dilakukan strategi ini oleh Amazon ya. Amazon uh, dengan apa namanya Jeff Bezos mengatakan flywheel ya, strategi flywheel. Jadi uh, diputar gitu ya, dan berbagai pendekatan baru ini muncul di sini ya di strategi marketing yang flywheel ini. uh, apa Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan untuk lebih dekat dengan customer ya, untuk lebih sering lebih ada engage ya dengan ada ikatan ya, ada ikatan secara intens dengan customer. Nah, sekarang saya akan bahas yang ini dulu ya, yang funnel untuk pertemuan kali ini. Funnel itu corong ya. Jadi model corong ini dari sejak zaman dulu kala strategi klasik marketing ini sudah diterapkan dan sampai saat ini pun uh, masih relevan ya. Namun kita sebisa mungkin karena kelemahan dari sistem corong ini ada friksi-friksi ya, ini sudah bisa kita adaptasi sebenarnya. Untuk yang flywheel ini dia mengurangi gesekan-gesekan untuk cara masuknya ya, jadi benar-benar sangat halus itu untuk sampai ke menginformasikan ke pelanggan, nggak secara, kalau zaman dulu mungkin jadi teknik salesnya itu door to door, ketika baru ketemu orang dengan orang langsung ditawarin gitu ya produk.
Tentunya dengan cara seperti itu nggak nyaman ya. Orang yang ditawar orang tuh nggak suka udah tawarin produk gitu ya. Nah itu friksi yang dimaksud friksi. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi friksi-friksi atau gesekan-gesekan atau penolakan-penolakan ya dari calon customer dengan strategi yang kita rancang. Oke. Nah, eh ini pemahaman saya ya. Tentunya bisa jadi berbeda dengan pemahaman-pemahaman lain, terutama untuk yang spesialis-spesialis ya. Untuk spesialis branding, bahasanya mengatakan branding lebih penting daripada lainnya gitu ya. Selling juga yang spesialis selling, spesialis loyalty customer atau services ya. Tentu dengan cara pandang sudut pandang masing-masing. Jadi saya secara umum upaya marketing ini itu bermuara kepada tiga tujuan ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi muaranya nih tujuannya atau apa dari upaya marketing memasarkan produk itu kita bisa orientasikan kemana nih? Ya idealnya ketiganya ya, idealnya ketiganya. Nah, tapi yang mana dulu? Nah, tergantung yang mana dulu. Tergantung kondisi perusahaan, sumber daya perusahaan ya. Kalau untuk yang awal, untuk pemula bisa jadi orientasinya lebih ke sini, ke selling, betul? Tapi kalau orang yang perusahaan yang sudah stabil ya, sudah kuat dari sumber daya, dari terutama dari sumber daya ya, atau sudah lama menguasai pasar, tentu orientasinya ke branding ya. Nah, tapi ini yang sering kali dilupakan ya, bahkan ini juga sama pentingnya ya dengan yang keduanya ini. Jadi uh, upaya marketing yang berhasil, yang efektif itu akan melahirkan branding yang kuat ya, branding equity bagi perusahaan, bagi produk. Lalu juga selling tentunya ini yang jantungnya, oke. Okay? Dan loyalty jangan dilupakan. Jadi bagaimana kita mengikat pelanggan ya, menjaga loyalitas atau membangun loyalitas pelanggan. Oke, nah ini yang saya katakan siklus marketing ya, bisa saya gambarkan seperti ini kurang lebih. Yang pertama ini dari proses kita lihat ini dari perspektif uh, bagaimana seorang pembeli atau calon customer ini ketika baru mengenal dan membeli produk kita pertama kali. Oke, dari proses bagaimana caranya upaya marketing ini kita arahkan ke sini gitu ya maksudnya ya. Oke, pertama bagaimana caranya kita menjadikan eh, orang-orang ini mau beli produk kita, gitu. Bagaimana caranya mereka mau beli. Nah, di sini masing-masing tahap ini tentu ada strategi-strategi, teknik-teknik yang harus kita lakukan. Oke, masalah global dulu. Lalu setelah mereka beli, jangan apakah cukup di situ? Enggak ya, tidak cukup sampai di situ. Tetapi bagaimana caranya agar orang yang sudah beli tadi mereka puas ya dengan produk atau layanan kita. Oke, bisa dipahami ya. Jadi upaya marketing itu meliputi ini nanti. Ada 5 tahapan ya secara garis besar. Yang pertama mereka beli, bagaimana caranya mereka bisa beli? Yang kedua bagaimana caranya bisa membuat mereka puas dan sangat puas? Oke. Tentunya ini nanti level kepuasan nih akan dibahas di slide berikutnya ya. Bagaimana mereka menjadi puas? Puas ini berarti kan harapan mereka itu terpenuhi ya minimal sama dengan atau bahkan melebihi. Tapi kalau sebaliknya, kalau kurang harapan mereka ini ekspektasi mereka tidak terpenuhi ya setelah mereka beli, tentu mereka kecewa. Nah, inilah kecewa ini menjadi faktor penentu mereka akan mau beli lagi. Bahkan kalau kecewanya banget gitu ya, kecewanya banget, mereka ini akan mengakibatkan hal yang lebih berbahaya lagi. Mereka akan berkoar-koar ya ngasih tahu teman-temannya yang lain, oh udah jangan beli produk ini, gua kapok gitu ya. Nah ini harus dihindari. Jadi bagaimana caranya kita bisa memuaskan ya secara konsep puas itu adalah kondisi di mana harapan mereka
ya minimal sama dengan atau melebihi ya dari kenyataan yang mereka dapatkan atau dari produk yang mereka beli. Oke, setelah mereka puas, bagaimana caranya? Apakah cukup di situ? No, ya tidak. Bagaimana caranya kita upayakan untuk mereka bisa beli lagi kan begitu? Ya, kita informasikan mereka berarti kan bagaimana untuk bisa beli lagi. Oke, bisa kita apa namanya promote lagi kan gitu ya. Kita informasikan lagi ke mereka. Kita ada program diskon lah, ada program apa namanya undian berhadiah lah, ada program apa menu baru lah gitu ya. Nah ini kreativitas, kembali ke kreativitas. Lalu gimana caranya mereka beli lebih banyak kan gitu dan lebih sering. Ini memang konsumtif ya dari cara pandang produsen, dari cara penjual. Oke, lalu juga bagaimana mereka bisa ngajak orang lain. Nah, ini siklus yang penting. Karena dari sini ini menjadi mesin ya, menjadi mesin marketing yang luar biasa. Tidak terlalu membutuhkan banyak biaya tapi sangat efektif karena ajakan dari orang yang sudah puas ini hampir 100% ya berpengaruh atau dipercaya oleh orang lain ya. Misalnya satu testimoni di testingnya alami ya yang jujur, testimoni baik secara langsung atau offline atau online ini akan berpengaruh bagi orang yang misalnya aduh enak banget ini ya, barusan udah beli makanan nih di sini enak banget luar biasa kan gitu. Nah pasti orang ngiler ya, orang yang baca, orang yang lihat bakal ngiler dan itu 99% bisa jadi ya mereka terpengaruh untuk mau beli, penasaran minimal. Nah, ini yang sehingga terbangun loyalty ya. Bahkan ada sebenarnya level loyalty ini juga menunjukkan level loyalitas ya, level kesetiaan pelanggan di mana ini level termasuk level yang tinggi. Ada satu lagi sebenarnya bagaimana mereka di level tertinggi itu menolak untuk membeli produk lain. Ini kalau udah seperti itu luar biasa berarti produk kita ya dan layanan kita. Ketika seorang customer mau menolak ketika ada penawaran produk lain, oh enggak, misalnya ya, enggak, saya sudah punya apa langganan kan gitu. Oke, ini secara umum dulu ya. Nah, tadi level kepuasan minimal ini ya, minimal basic. Jangan lakukan kriminal. Kriminal itu apa? Kriminal itu ketika tidak sesuai ya, harapan pembeli tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu kriminal. Orang kriminal udah kecewa ini ya. Makan keluar-keluar sekarang satu kali posting ribuan orang kalau followernya banyak bisa tahu ya dan terpengaruh. Nah, minimal basic. Basic itu udah sama lah. Jadi harapan sama dengan kenyataannya. Ini minimal, paling minimal ya yang harus diberikan. Kriminal itu misal contoh uh, ketika saya mau beli gorengan gitu ya, beli gorengan misalnya nih yang contoh kecil, saya kan harapannya si gorengan itu enak gitu ya, terus nggak terlalu banyak minyak gitu ya. Nah pas saya beli, waduh ternyata ini minyaknya banyak amat ya. Lalu pas saya lihat juga di penggorengan ya, misal di penggorengan tuh, ya ampun, itu eh, minyak yang kapan gitu ya, warnanya udah kayak aspal ya, udah hitam, udah hitam kayak aspal. Nah itu masuk kategori ini ya, kriminal. Jadi eh, apa nggak sesuai dengan harapan ya, di bawah, jauh di bawah harapan saya gitu ya, sehingga saya kapok untuk beli lagi. Nah itu yang kriminal tuh bukan hanya kriminal yang dalam arti kejahatan secara hukum ya, jadi eh, tidak tersampaikannya harapan-harapan dari calon pembeli atau pelanggan. Nah yang klik ini nih bisa dimainkan ya, kita bisa mainkan dari sini ke sini dan ke sini. Ini satu level sebenarnya cuman dibagi tiga ya. Jadi level kriminal di bawah, basic sama dengan ini di atas. Yang di atas ini saya bagi tiga.
Faktor klik ini klik ini ada satu yang bikin seneng gitu ya. Oke, misalnya kalau di makanan apa nih? Rasa ya. Rasa di makanan misalnya makanan nasi timbel. Minimal ada satu aja. Misalnya kalau nasi timbel apa komponennya? Misal sambal ya. Sambal aja satu nih enak. Ini bisa berpengaruh, betul? Saya bisa datang lagi gara-gara sambalnya enak di rumah makan ini, betul? Nah, itu satu. Apalagi yang lebih. Wow, ini udah lebih ya. Udah sambalnya enak, nasinya pulen, apalagi ayam bumbunya enak ya. Lauk lainnya juga enak. Oke. Ini wow, apalagi pelayanannya enak gitu ya. Wow. Jadi ini akumulasi dari klik 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 yang lebih banyak. Oke, bisa dipahami ya. Dan wah ini udah unbelievable ya. Misalnya jadi makin ke atas ini makin ya apa ya gambarannya itu di luar ekspektasi saya dalam arti positif ya. Saya nggak mengharapkan ini sebenarnya, tapi wah luar biasa saya dikasih ini, dikasih hadiah misalnya ya. Ini wah, ketika saya mau pulang ya tiba-tiba digratiskan misalnya gitu kan, wah ya. Atau ketika saya mau pulang mau bayar, oke bayar, ini makanannya dibayar tapi dia kasih eh, bonus ya, kasih bonus satu bungkus misalnya, meskipun itu produk promosi tapi signifikan gitu ya, berasa saya butuh nih dan saya suka gitu. Oke, itu cukup wah. Apalagi misalnya saya beli permen, contoh nih saya beli permen, ketika buka tiba-tiba dalamnya ada hadiah, selamat Anda mendapatkan hadiah umroh kan gitu ya, beli permennya 500 perak misalnya. Nah itu wah ya. Oke, itu level kepuasan ini bisa kita mainkan ya. Untuk apa? Untuk membangun loyalitas pelanggan yang tadi ya, yang merupakan bagian dari marketing. Nah, intinya sebenarnya kalau kita kembalikan ke konsep dasar, kepuasan itu dari mana? Dari value ya. Jadi ini yang utama sebenarnya dalam bisnis ya. Value produk kita. Value dari mana? Ya, value itu gimana caranya kita meningkatkan value dengan rumus ini? Berarti kan untuk meningkatkan value, benefitnya ditambah, ya, cost-nya diturunkan atau minimal datar begini ya, atau naiknya paling minimal naiknya gini, landai ya, nggak naik gitu, betul? Sehingga dirasakan meskipun harganya mahal 200.000 misalnya untuk satu baju, tapi benefitnya dirasakan benefit apa aja dari materialnya ya, fungsional, rapi, bagus ya, enak dipakai, secara emosional branded gitu ya misalnya. Atau ketika saya pakai ini yang benefit emosional tuh, ketika saya pakai baju itu tiba-tiba saya merasa lebih ganteng dari sebelumnya ya, itu benefit emosional. Kalau ini material fungsional itu kalau kebutuhan jasmani ya secara fisik saya terpenuhi ya, misalnya kalau makanan untuk lapar kan gitu, tapi emosional selain lapar terpenuhi, saya bikin kenyang makanannya ya. Terus juga secara emosional sosial dapat. Artinya saya beli produk yang branded misalnya ya, kan produknya branded, dikenal orang dengan produk mewah atau produk wah atau produk yang berkualitas tinggi dan biasanya harganya mahal, wah gengsi naik kan gitu. Apalagi di posting di sosmed ya, di komentari orang, di komentari teman, harga yang mahal pada saat itu beli ya, ketika ada apresiasi dari teman di sosmed ya hilang rasanya ya, harga mahal itu betul, karena emosional nih ya, ininya meningkat, kepuasan emosional meningkat. Atau benefit spiritual, benefit environmental, ini bisa di mix ya, bisa dimainkan. Oke. Nah, sebenarnya konsep marketing ini kalau di kelas saya sudah bahas di materi ini ya, cuman belum dibuat videonya untuk bisnis model kanvas. Nah, materi apa namanya lingkup marketing itu di sini ya, kalau di bisnis model kanvas. Jadi dimulai dari penentuan customer segment, lalu penentuan value proposition tadi, channel distributionnya ya. Ini lingkup marketing sampai ke customer relationship, loyalty ya. Jadi uh, ini untuk ini dan ini lebih kepada branding ya, dan ini nanti untuk menentukan branding, positioning,
Lalu di sini lebih kepada selling nanti ya. Dan di sini lebih kepada loyalty. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, market analysis ini yang perlu dilakukan di awal ya ketika kita akan menentukan strategi atau pada saat menentukan strategi marketing. Yang pertama, ini konsep STP ya. STP ini salah satu strategi klasik dari marketing dan masih relevan sampai sekarang ya. Apa STP? Segmenting, targeting, positioning. Nanti kita akan bahas. Lalu kita menghitung atau menentukan market size dari produk atau dari usaha kita dan market share. Ya, ini secara ringkas ini akan saya bahas dan saya berikan contohnya. Dan ini bisa untuk teman-teman nanti untuk menambah rancangan ya di rencana atau di business plan. Nah, ini materi klasik ya. Segmenting itu kan sebenarnya kita memilah-milah ya, memilah-milah dan memix gitu nantinya karena nah ini seni ya, di segmenting ini seni. Jadi kita memilih tujuannya kita memilih segmen tertentu yang spesifik ya, tapi dengan nge-mix beberapa perspektif ya. Ada dari perspektif geografik, ada demografik, psikografik, behavior, ya ada tambahan ini merupakan sebenarnya bagian dari ini sebenarnya ya. Yang utama itu 3 kalau menurut saya. Ya, secara geografis, secara demografis, secara psikografis. Behavior bagian dari psikografis. Nah, eh, secara demografis biasanya yang paling umum ya. Nah, kita kan mengetahui ini secara saya berikan contoh satu aja, teman-teman ini sudah paham. Untuk segmenting ini proses ya, masih ini proses. Kita proses mengetahui dulu nih, melihat-lihat dulu nih, memilah-milah dulu nih ya. Dari sisi demografisnya misalnya secara gender ya, jenis kelamin, secara usia. Kita mau pilih yang mana nih? Nah, ketika kita pilih berarti kita udah mentarget. Oke. Tujuannya kita mentarget, mencari ini segmentasi kita di mana yang nanti akan menjadi positioning. Positioning ini proses awal dan sebentar, hanya sebentar ya dalam proses perencanaan strategis ini. Targeting ini pada saat itu langsung ya kita pilih, dan ini proses lama. Positioning ini nggak akan bisa sehari dua hari kita dapat ya. Ini nanti seiring waktu berjalannya usaha kita, ini akan terbangun ya. Positioning yang sudah terbentuk itu bukan dari rencana atau strategi kita, tapi dari benak pelanggan. Oke, positioning ini terutama ukurannya adalah seperti apa di dalam benak pelanggan tentang produk atau perusahaan kita. Oke, bisa dipahami ya. Positioning ini butuh waktu lama. Nah, secara geografis, secara kewilayahan, apakah satu kota, satu negara gitu ya. Secara psikografis, dari minatnya, dari secara psikologis ya, apa orang-orang gaul, orang nongkrong, orang yang konsumtif ya, atau apa gitu. Ini ada irisan dengan perilaku, kebiasaan, bagaimana mereka kebiasaan membeli, kebiasaan nanti ada di sini. Nah, ini yang lebih lengkap lagi. Oke, secara geografis kita pilih misalnya kota gitu ya. Secara demografis kita pilih yang berdasarkan status ekonomi. Ini paling pengaruh, minimal ya. Minimal tentukan yang saya garis besar atau saya bold dan saya warnain lain, ini warna kuning. Minimalnya harus ada. Ketika di mix yang lain ini juga bisa lebih spesifik nanti. Oke, bisa dipahami ya. Status ekonomi ini kan secara global terbagi 3 ya. Ada yang kategori low, middle, high ya, bawah, menengah, dan atas. Nah, yang ada irisannya biasanya atas dan menengah, atau menengah atas dan menengah bawah kan gitu ya. Tapi kalau kita lebih spesifik, silahkan bisa dipilih bawah aja gitu atau atas aja. Tapi sesuaikan dengan sumber daya. Kalau sumber daya kita tidak mencukupi, jangan sekali-kali memilih segmen atas karena nggak akan nyampe ya. Nggak akan terpenuhi oleh mereka karena yang segmen atas ini butuh tadi cost,
butuh cost yang lebih tinggi. Nah, apakah sumber daya keuangan, permodalan mencukupi? Kalau untuk awal, pemula, apalagi terbatas, ya saya sarankan jangan ngambil segmen menengah atas, kecuali kalau bisa untuk mengejar, memenuhi ya. Lalu psikografis, gaya hidup. Nah, ini gaya hidup termasuk psikografis ya. Gaya hidup seperti apa yang akan kita target, orang-orang seperti apa, orang ada di mana, orang yang perilakunya seperti apa, perilaku belinya ya. Nih, contohnya ada yang mereka belinya berapa banyak sih? Atau mereka biasanya beli harga yang mahal atau harga yang murah kan gitu. Mereka beli itu memprioritaskan harga, memprioritaskan kualitas ya, atau harga. Oh, ke harga biasanya harga yang murah kan gitu ya. Oke. Nah, ini diformulasikan. Nah, itu eh, apa tadi, eh, segmentasi ya. Nah, segmentasi, lalu targeting, ya kita target yang mana nih. Oke, sudah kita target, lalu kita tentukan dari awal kita mau membangun positioning seperti apa nanti kelak 5 tahun 10 tahun ke depan ya. Eh, Bisa dirancang dari awal. Misalnya perusahaan saya ini menjadi favoritnya anak-anak muda gaul misalnya kan gitu. Ya, itu positioning. Eh, Lalu market size ya, market size. Eh, ini ukuran pasar ya, ukuran pasar keseluruhan. Nah, kalau saya gambarkan dalam tabel ini biar lebih mudah dipahami ya. Ukuran market size itu yang mana sih? Oke, misalnya tahun 2020 nih. Total pendapatan atau revenue atau omset saya ini misal 20 juta ya. 20 juta. Apakah boleh ini hitungannya apakah sebulan atau setahun? Mungkin setahun ya. Atau sebulan. Sebulan juga ini eh, apa lebih mendekati sebulan ya. Misalnya total pendapatan usaha saya 20 juta sebulan. Pendapatan ya, kotor berarti belum dikurangi biaya. Nah, lalu kita cari memang ini kita butuh data ya untuk menghitung market size ini. Tapi nanti saya coba akan buat contoh simulasi dengan teknik ekstrapolasi ya, meskipun itu apa namanya tidak sepenuhnya tapi bisa mendekati lah ya. Nanti saya akan berikan contoh ekstrapolasinya. Nah, ini asumsi ya, memang ini mengukur ini market size ini dan market size ini asumsi, berdasarkan asumsi. Nah, misalnya market size ini adalah jumlah konsumsi ya dari sejumlah orang di satu tempat pada saat tertentu ya, misalnya 1 bulan. Jadi konsumsi 1 bulan untuk kategori yang sama ya dengan bisnis saya ini ada 1 miliar misalnya sebulan konsumsinya. Berarti itu market size. Ini kita bisa hitung nanti dari berapa jumlah orangnya gitu ya, dari berapa jumlah konsumsinya setiap hari atau setiap bulan. Oke. Nah, sehingga dari perbandingan ini kita bisa mendapatkan uh, tingkat market share usaha kita ya, perusahaan kita. Oh, kalau pendapatan kita 20 juta dari market size keseluruhan 1 miliar, berarti kita menguasai ya, kita baru menguasai 2% ya. Jadi market share untuk perusahaan kita baru 2% dari market size keseluruhan. Oke, bisa dipahami ya, ini mudah. Nah, ini contoh ekstrapolasi untuk menghitung market size ya. Contoh, nah ini saya kasih contoh yang mudah. Misalnya di Jatinangor, kenapa Jatinangor? Jatinangor itu kan satu kota kecil dan semacam klaster pendidikan ya, ada banyak perguruan tinggi di sana. Misal di sana ada sekitar 50.000 mahasiswa lah ya. Jika diasumsikan setiap hari seorang mahasiswa menghabiskan 50.000 setiap hari, ya make sense ya, 50.000 sehari makan untuk saat ini. 50.000 ya
eh, ini jumlah konsumsi berarti kan konsumsi tiap hari seorang mahasiswa 50.000 per orang dengan total diperkirakan di daerah itu di klaster itu 50.000 mahasiswa. Oke. Nah, maka kita bisa hitung market size untuk rumah makan karena ini kan kita hitungnya konsumsi makan kan, ya, bukan lain-lain. Berarti ini perencanaan untuk usaha rumah makan. Sorry, di Jatinangor ya, bukan di Bandung ini, di Jatinangor. Untuk segmen mahasiswa adalah kita bisa hitung 50.000 mahasiswa ini dikalikan 50.000 ya, konsumsi per harinya dikali total ini untuk setahun ya. Kita mau menghitung market size untuk 1 tahun. Kali kita asumsikan lagi aja selama 300 hari ya dalam 1 tahun karena ada libur, ada apa gitu ya. Kayak tidak full 365 hari tapi 300 hari. Nah, kita bisa dapat angka 750 miliar per tahun. Ini market size untuk rumah makan. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, nggak usah saya ulang. Kalau mau diulang silakan diulang videonya. Uh, jadi dari contoh ekstrapolasi tadi saya gambarkan lagi dalam bentuk tabel. Tahun 2020 total pendapatan misalnya ketika dilihat ya, usaha saya menghasilkan total revenue 600 juta misalnya ya. Dari mana nih hitungannya? Ini untuk 1 tahun berarti. Untuk 1 tahun. Eh, misal pendapatan usaha saya, rumah makan saya 2 juta nih sehari. Kalau dikalikan rata-rata ya. Kalau dikalikan 300 hari berarti 600 juta ya. Kita dapat sini. Nah, sementara total market size tadi hasil ekstrapolasi kita itu 750 M. Berarti berapa market share kita saat ini? Iya, berarti eh, nggak nyampe 1% ya, 0,08%. Nah, kalau contohnya di Bandung, ini memang sangat relatif dalam arti karena kan kalau di Bandung tidak terkonsentrasi ya, berjauhan ya kampus-kampusnya. Jadi ini mungkin ya seperti ini karena eh, apa daya jangkau kalau rumah makan kita ada di satu kampus berarti kan satu kampus itu ya marketnya. Oke. Nah, tapi kalau Jatinangor ini masih mungkin dari berbagai kampus sebenarnya. Jadi untuk pendapatan segini itu ini masih terlalu kecil ya. Jadi kita harus meningkatkan ini. Nah, itu tujuannya. Bagaimana caranya kita meningkatkan market share kita? Ya, tadi 2% misalnya. Naikkan jadi 2% itu udah cukup signifikan ya. Oke, apalagi lebih dari itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah penentuan ini tadi segmentation ya, segmenting, targeting, positioning. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini kurang lebih ya. Segmen, ini buah-buahan ini kan ada satu segmen ya. Dibandingkan dengan yang lainnya ada sayuran, ada apa makanan lain ya. Ini udah satu segmen. Tapi bagaimana caranya kita mentarget ya yang lebih spesifik kan gitu. Jadi dari buah-buahan ini kita cari spesifik lagi. Kita target, kita hanya target apel. Oke. Apel pun yang mana nih? Ada apel yang hijau, ada yang merah kan gitu. Jadi untuk pemula saya sarankan untuk menentukan target yang lebih spesifik ya, yang spesifik. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk menjangkau ya, tidak kebingungan dan tidak membutuhkan biaya terlalu besar dan tidak menghadapi persaingan yang luar biasa hebat di luar ya. Ingat persaingan di luar. Nah, dengan lebih spesifik, apalagi kita menciptakan kategori baru ya dalam bisnis, nah ini akan lebih mudah ya untuk menjangkau sehingga kita terhindar dari persaingan. Itu tujuannya. Kalau kita berhasil membangun atau mentarget target yang spesifik. Oke, ini positioning. Nah, positioning ini nanti berhubungan dengan marketing mix. Ya, saya gambarkan seperti ini. Jadi untuk positioning ini, nah ini udah masuk nanti ke strategi marketingnya ya. Program-program marketingnya. Nah, bagaimana produk, bagaimana pricing, ya bagaimana tempat, bagaimana promosinya. Ditambah juga people-nya 7P ya. Minimal 7P ini.
sekarang berkembang lagi, di awalnya 4P jadi 7P, dan physical evidence ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini mixing 7P ya, jadi di mixing, di ramu lagi. Oke, bagaimana produknya tadi ya, dari jenis, kualitas, jumlah, kemasan, dan lain-lain ya. Lokasi di mana nih, oke, harganya, teknik pricing juga perhatikan ya, teknik pricing. Lalu promosinya, people-nya gimana ya, SDM, prosesnya gimana, pelayanan ya, servicesnya, proses pembelian gimana nih, lebih simple, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Oke, physical evidence-nya ya, penampilan nih, interior eksterior yang bisa dilihat ya, termasuk tempat parkirnya gimana gitu ya, untuk target market sesuaikan, intinya begitu. Nah, analisis kompetitor ini penting juga dalam marketing. Kita menganalisis kompetitor kita ada di mana, kan tadi kita sudah secara tidak langsung ya menganalisis kompetitor. Siapa kompetitor kita sebenarnya nih? Apakah yang ada di sebelah-sebelah kita nih, tetangga sebelah ya, atau yang sekota, atau yang senegara ya, se-Indonesia, atau perusahaan industri besar? Apa kita mampu nih mau masuk ke sini? Berdarah-darah lah kita nanti ya. Atau produk impor yang jauh lebih murah itu, wah berdarah-darah ya kalau kita memilih masuk ke sini. Jadi eh, tadi positioning akan dimana kita, jangan berhadapan ke sini ya, jangan berhadapan ke sini. Oke, nah misalnya ini contoh analisis kompetitor ya. Jadi kita mau di mana? Misalnya contoh di sini kan gitu. Jadi hindari yang kita tidak punya kemampuan di sana. Oke? Hindari yang kita tidak punya kemampuan di sana. Cari irisan ya, cari irisan yang USP ya, biasanya disebut USP. Saya wah ini tertinggal ya, apa namanya, bahasan USP di mana ada 3 lingkaran ya. Saya belum sempat munculkan di sini. Jadi cari apa sih yang dibutuhkan pelanggan dan yang kita miliki kemampuannya untuk memberikan itu ya ke pelanggan tadi, yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan kita hindari apa yang tidak kita punya dan apa yang kompetitor kita punya dan mereka lebih hebat dari kita, hindari itu. Intinya begitu ya. Jadi USP apa, unique selling proposition kita, ada keunikan juga ya, perbedaan, pembedaannya apa, sehingga tadi kita membentuk kategori baru ya. Oke, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Nah ini juga, ini kan positioning nih, ini menggambarkan positioning kita. Kita nggak masuk ke sini, kita nggak masuk ke sini, kita nggak masuk ke sini ya, tapi kita di sini posisinya, harga terjangkau, skala fungsi, atau makanan enak gitu ya, mengenyangkan, enak. Oke, kita belum ngejar ini karena baru awal, kita nggak bisa ngejar ini ya, karena target market kita bukan orang-orang kaya misalnya, tapi mahasiswa. Oke, nah atau berdasarkan kategori, karena ini banyak banget ya sekarang, ini luar biasa, dari satu kategori aja udah bejibun ya. Kita bisa lihat kalau beli ke supermarket, luar biasa berjejer. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Kita bagi 2 session. Ini sesi pertama, nanti untuk sesi kedua untuk marketing ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya kita akan bahas teknik AIDA SL ya. AIDA ini teknik marketing klasik, termasuk klasik, tapi masih bisa digunakan, masih relevan untuk saat ini. Oke, terima kasih atensinya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.